Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, sahabat muda, generasi yang diandalkan oleh bangsa dan negara. Bertemu kembali dengan saya Mukhlis Dendros dalam acara tips menyampaikan kultum kuliah 7 menit. Dalam berbagai kegiatan, apakah acara arisan, acara reuni, atau acara di masjid, atau di mana sajalah, ada peluang kita untuk menyampaikan dakwah, walaupun singkat, padat, dan tepat, yang disebut dengan kultum. Orang mengartikan kultum itu kuliah 7 menit. Artinya ceramah yang tidak begitu panjang, walaupun lebih dari 7 menit. Bahkan ada yang bercanda mengatakan kultum itu kuliah terserah antum, mau tepat 7 menit atau sampai 15 menit. Intinya adalah himbauan, dakwah, ajakan agar kehadiran orang-orang dalam forum itu menerima sedikit bekal, ya, berupa nasihat, wejangan, atau petuah agama. Kata kultum itu sudah biasa di tengah masyarakat, sampai juga kultum ketika Ramadan. Maka kita sebut saja mewakili semua itu dengan kultum Ramadan. Bagaimana cara menyampaikan kultum Ramadan? Ketika sang protokol telah mempersilahkan kita untuk menyampaikan kultum, maka seorang, apakah mubaligh, apakah calon mubaligh, menyampaikan kultum, maka yang pertama kali diucapkan adalah salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian biasa yang kedua itu adalah ucapan puji syukur. Puji syukur dalam bahasa Arab umpamanya Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, atau selanjutnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ini dalam bahasa Arab. Versinya banyak. Bisa juga tidak menyebutkan itu karena mungkin belum hafal, maka cukup dengan segenap ujaran puji kita sanjungkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga malam hari ini kita bisa hadir di masjid dalam rangka melaksanakan tarawih Ramadan. Kemudian salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini puji syukur dan salawat. Kemudian yang ketiga, penghormatan. Yang saya hormati Bapak pengurus masjid, imam masjid, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah masjid yang berbahagia. Adapun kultum yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, sebutkan judulnya. Mungkin judulnya itu puasa merupakan kewajiban sebagai muslim. Ini judul kultum yang perlu disebutkan. Kemudian yang keempat, uraian singkat tentang puasa itu. Di dalam uraian singkat tadi ada terkandung firman Allah, umpamanya Surah Al-Baqarah ayat 182, Allah berfirman, ayat 183 Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar mencapai derajat takwa. Ini dalam uraian tentang ayat yang dimunculkan. Atau kita mengambil ayat lain juga boleh, mungkin Al-Baqarah 185 itu syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan lah Al-Qur'an itu diturunkan. Atau ayat-ayat lain yang cocok dengan pembahasan topik pada malam itu. Kemudian ada juga munculkan mungkin hadis sabda Rasulullah, di antaranya man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ketakwaan, iman dan perhitungan ihtisab, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini hadis. Bisa juga mengungkapkan pendapat-pendapat para ahli, para ulama, mungkin Ramadan dari segi aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan segala macam. Diuraikan ini dengan padat, singkat, dan mudah dicerna oleh yang mendengarkannya. Lalu sampaikan kesimpulan bahwasanya ceramah kita itu kesimpulannya adalah puasa itu kewajiban seorang muslim dengan landasannya Al-Quran dan hadis dan pendapat para ulama, sehingga tidak ada alasan bagi seorang muslim itu untuk tidak berpuasa kecuali sesuai dengan halangan syar'i. Ini contoh kesimpulan. Lalu harapan itu mudah-mudahan dengan puasa Ramadan kita diberikan oleh Allah kemampuan, kesehatan sampai mencapai derajat takwa yang diandalkan dalam kehidupan kita, karena memang target puasa itu adalah takwa. Lalu penutup. Demikian kuliah 7 menit yang dapat disampaikan. Andai kata ada salah dan janggal, itu mohon dimaafkan. Dan tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah satu kultum yang disampaikan. Singkat, padat, dan dapat dicerna oleh jamaah. Tidak perlu berlama-lama. Sebagai pesan, yaitu ceramah agak santai. Sampaikanlah ceramah itu dengan santai. Boleh suara lantang tapi santai. Jangan terburu-buru, jangan seperti orang mengejar sesuatu. Santai saja. Karena tidak lama ceramah kita, hanya 7 menit. Kemudian janganlah ceramah itu bertele-tele. Artinya ceramahnya tidak terfokus. Poin-poin sajalah yang disampaikan itu dengan uraian sedikit. Jangan bertele-tele. Kemudian ceramah itu terfokus. Ketika kita membahas masalah puasa Ramadan, puasa Ramadan lah, tambah dengan uraian sedikit. Tidak perlu kita bicara panjang lebar, ngalor ngidul, sampai bicara yang lain segala macam. Kalau kita terpancing dengan semangat membicarakan yang lain, itu bisa waktu 2 jam malah. Jadi terfokus menyampaikan ceramah itu. Jangan sampai ngalor ngidul ke kiri, ke kanan, ke barat, ke utara. Ini membuat orang jemu untuk mendengarkan ceramah kita. Walaupun kita menguasai apa yang kita sampaikan, tapi orang ingin terfokus apa yang Anda bicarakan hari ini. Kemudian boleh ceramah itu ada sedikit canda. Boleh. Tapi janganlah ceramah itu selalu dibumbui dengan canda, memancing tawa orang lain. Karena cenderung kalau orang ingin melucu itu cenderung dia pembicaraannya memancing hal supaya agak porno. Atau dia membicarakan hal yang tidak mungkin terjadi. Itu kan bohong jadinya. Jadi ceramah yang penuh dengan canda itu tidak menarik. Dan juga tidak sesuai dengan syar'i. Karena kita ini jadi da'i, menyampaikan kultum, atau sebagai komedian.
Ya, ini tinggal memilih kita. Kalau menyampaikan ceramah, dakwah segala macam itu, ya terfokus, ya, tidak banyak canda. Kalau sampai banyak canda, ini sudah lain formatnya. Demikian saudara sekalian, mana saja Anda berada, tip bagaimana menyampaikan kultum. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.